Baik, terima kasih rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari DPRD Belitung Timur, khususnya di Komisi 3, berupaya untuk mengusung Bapak A.S. Hanan-Judin menjadi pahlawan nasional. Nah, motivasi kami adalah karena beliau ini merupakan putra daerah, orang yang gigih, orang yang taat beragama, orang yang pintar, dan beliau itu juga punya jiwa patriotisme yang tinggi. Beliau pernah menjadi Bupati Belitung pada tahun 67 sampai 72. Beliau juga pernah menjadi prajurit TNI AU. Beliau juga pernah bergerilya di Malang. Nah, kami selaku putra daerah tentunya melihat dari hal-hal yang dilakukan oleh beliau, tentu termotivasi untuk mengusung beliau menjadi pahlawan nasional. Beberapa tahun yang lalu bersama KNPI Belitung, pada waktu itu kita masih satu kabupaten, kita pernah melaksanakan kegiatan musyawarah. Pernah kawan-kawan KNPI mengusung nama Bandara Bulutumbang di Belitung menjadi nama Bandara A.S. Hanan-Judin. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan, sudah kita nikmati sekarang. Nah, kalau orang bertanya, Hanan-Judin itu siapa? Kita akan merasa bangga selaku orang Belitung kalau Pak Hanan-Judin ini menjadi pahlawan nasional. Bergerak dari itulah kami selaku perwakilan masyarakat, selaku wakil rakyat, selaku orang pemerintah berkewajiban rasanya untuk mengusung beliau. Nah, pada 2017-2019, pada waktu itu pemerintah Belitung didukung juga oleh beberapa aktivis mengusung, dalam ini mungkin dimotori Pak Hairil Andersen, seorang penulis buku Sanglang, mengupayakan agar beliau, Pak Hanan-Judin, menjadi pahlawan nasional. Namun karena mungkin hal-hal ada yang masih kurang. Pertama adalah data tentang beliau pada waktu bergerilya di Malang. Hal-hal berkaitan dengan beliau menjadi prajurit TNI itu harus lengkap datanya. Yang kedua adalah pada waktu Pak Hanan-Judin ini menjadi Bupati Belitung. 2 poin itu menjadi kekurangan. Itu dituangkan dalam surat Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2019, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa Pak Hanan-Judin ini ditunda untuk pengajuan sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk itulah kita, karena beliau itu ditunda bukan ditolak, berarti sudah melalui proses-proses yang matang. Beliau ini lengkap yang lainnya. Proses awal hanya ada 2 data yang harus kita penuhi. Sekarang tahun 2021. Nah, kalau ini tidak kita tindaklanjuti segera, maka kita nanti akan terlupakan. Maka kami selaku aktivis, selaku juga politisi berupaya agar Pak Hanan-Judin bisa diajukan menjadi pahlawan nasional. Kita lengkapi datanya. Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati Belitung, Pak Dr. Andes Burhanuddin, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Bupati tadi Belitung Timur, dan juga kepada Pak Bupati Belitung, Pak Sahani Saleh, dan Bupati Belitung Timur dan Bupati Belitung, keduanya merespon baik dan berupaya untuk melanjutkan pengusulan ini dengan melengkapi data-data. Berikutnya juga Bupati Belitung Timur siap untuk mendukung penerbitan buku tentang Pak Hanan-Judin memenuhi panggilan rakyat. Dan kami selaku lembaga di DPRD juga berupaya agar pengusungan atau pengusulan untuk pembuatan buku Pak Hanan-Judin yang kedua sebanyak 1000 eksemplar, oke, kita siap. Yang kedua, untuk mendapatkan data-data tentang data tersebut perlu tim kajian. Kami siap juga.
mendukung Pak Bupati dalam rangka pengusulan anggaran berkaitan dengan tim kajian untuk mendapat semacam dokumen kajian akademis. Nah, begitu juga dengan Pak Bupati Belitung, Pak Sahani Saleh. Nah, beliau juga mengupayakan untuk pembuatan DED dalam membangun monumen di Desa Belung, Kabupaten Malang, yang merupakan tempat Pak Hanadyuddin bergelia pada masa kemerdekaan dahulu. Nah, Bupati Malang juga sudah mengupayakan untuk penyiapan lahan, disampaikan kepada Bupati Belitung. Dan kalau ini terjadi, maka akan ada monumen di Kabupaten Malang. Di situ nanti mungkin kita akan buatkan relief, akan juga kita buatkan semacam miniatur pesawat yang diterbangkan oleh Pak Hanadyuddin pada waktu zaman kemerdekaan dulu. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan Danlanut, Pak Rudi Hartono. Beliau sangat merespon dan mendukung ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Mabes TNI AU di Jakarta, dalam hal ini di Dinas Penerangannya. Mereka siap untuk mendukung. Kami juga sudah mengajak tokoh masyarakat yang di Belitung. Ini adalah forum komunikasi, forum presidium pembentukan Provinsi Pulau Bangka Belitung. Ada Pak Anadi Rasid, ada Pak Mutar Motong, ada Pak Suhadi Hasan, Pak Ruspandi, Pak Abu Bakar, dan kawan-kawan lainnya. Mereka siap mendukung. Nah, kami rasa ini sudah semua komponen siap untuk mendukung Pak Hanadyuddin. Insya Allah Pak, mohon doa restu semuanya agar usaha yang baik ini bisa mendapat hasil yang baik. Begitu juga nanti kalau sudah siap, kita sama-sama menyampaikan ke Kementerian Sosial yang ada di Jakarta. Karena kami sudah koordinasi dengan Pak Direktur Kepalawanan, Pak Joko Indranto, bahwa beliau siap untuk mendukung ini. Tinggal menunggu masukan, tambahan data yang memang dimintakan, sampaikan ke Kementerian Sosial. Insya Allah Bang, saya kira mungkin itu. Terima kasih. Sejauh ini perlu kita ketahui, sejak kapan sebenarnya Pak Japri ini memperjuangkan terkait masalah pengusulan Pak Hanadyuddin ini menjadi pahlawan nasional? Ya, beberapa waktu yang lalu, karena dari pembicaraan kawan-kawan di Presidium Pembentukan Provinsi Pulau Bangka Belitung dengan Pak Haidar Andersen selaku penulis buku Sang Elang yang sekarang akan menulis buku Pak Hanadyuddin Memenuhi Panggilan Rakyat. Jadi kita berdiskusi, berbincang-bincang beberapa waktu yang lalu, dan kami juga melihat surat yang disampaikan oleh Kementerian Sosial ke Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Nah, dari situlah kita mulai merancang, kita harus tindak lanjuti masalah ini. Karena kita sebagai aktivis, dulu juga kita sama-sama berjuang dengan kawan-kawan di Bangka untuk membentuk Provinsi Pulau Bangka Belitung. Kita juga sebagai sekretaris komite pembentukan Kabupaten Belitung Timur, kita sama-sama juga berjuang dulu untuk memekarkan provinsi kabupaten di Provinsi Pulau Bangka Belitung yang dari 3 daerah tingkat 2 menjadi 7 daerah tingkat 2. Kita juga kemarin sempat bersama-sama dengan kawan-kawan di Kabupaten Belitung Timur memekarkan kecamatan yang ada di Belitung Timur dari 4 kecamatan menjadi 7 kecamatan. Jadi dari beberapa itulah, kalau kita tidak bertindak gitu, maka ya kapan kita akan bisa? Kita tahu Yang Maha Kuasa tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Jadi dasar-dasar itulah kita bersama-sama dengan berbagai komponen supaya Belitung ini bisa lebih maju, Belitung ini bisa lebih dikenal. Mungkin sebelum ke pemuda nih yang berperan aktif juga memperjuangkan Pak Hanadyuddin menjadi pahlawan nasional, terkait perjuangan ini Pak, langkah yang sekarang sudah diambil ini sudah sejauh mana ini sekarang? Baik, kita Pak sudah bicara bahkan menyangkut ke teknis.
Di Belitung Timur kita sudah mengundang OPD, organisasi perangkat daerah. Kita juga sudah berdiskusi dengan Pak Bupati Dr. Aris Burhanuddin. Kita siapkan pengusulan anggaran nanti untuk tim kajian. Tim kajian nanti tentu dibentuk dari TP2GD daerah, tim untuk pemberian gelar daerah. Pengusungannya nanti kan tentu untuk gelar kepalawanan Pak Hananjudin. Nah, kegiatan apa saja? Kegiatannya adalah dalam rangka menyiapkan data-data. Mungkin akan meninjau ke Malang. Nah, ini timnya terdiri dari komponen masyarakat. Kami selaku anggota DPRD, selaku perwakilan rakyat, kami fungsi anggarannya menyetujui apa yang diusulkan oleh kepala daerah. Sepanjang memang itu untuk kemajuan daerah, untuk kepentingan pengusungan Pak Hananjudin, silakan. Kami juga sudah mencoba berbicara dengan dinas terkait untuk pengadaan buku 1000 eksemplar yang berjudul buku Pak Hananjudin itu memenuhi panggilan rakyat. Kita juga sudah ke Pak Danlanut, kita juga sudah ke Pak Bupati Belitung, kepada Dinas Sosial Belitung Timur, Dinas Sosial Kabupaten Belitung, dengan DPRD Kabupaten Belitung. Kita sudah Pak laksanakan itu. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak kegiatan ini bisa terwujud. Begitu. Oke, kita ke sebelah. Ini kaitan dengan peran fungsi daripada pemuda dalam upaya memperjuangkan pahlawan nasional yang dari Belitung. Sejauh ini dari pihak pemuda, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan agar misi Pak Japri ini bisa terlaksana? Seperti apa? Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Primasti, mewakili suara dari pemuda-pemudi Belitung. Ini sangat mendukung penuh pengangkatan Bapak Hananjudin ini sebagai pahlawan nasional, untuk memotivasi kami pemuda dan pemudi Belitung untuk meniru semangat dan kegigihan beliau untuk kemajuan bangsa ini. Oke, harapan pemuda nih kepada pemuda-pemuda yang lain di dalam upaya memperjuangkan Pak Hananjudin sebagai tokoh nasional. Nah, harapannya seperti apa? Harapannya untuk terus mendukung, memberikan dukungan berupa doa dan semangat kepada seluruh masyarakat Belitung Timur ini untuk agar menjadi Bapak Hananjudin ini agar menjadi pahlawan nasional, seperti itu. Oke, terakhir kita kembali ke Pak Japri. Yeah. Nah, harapan Pak Japri sendiri kepada segenap masyarakat Kabupaten Belitung dalam upaya terkait perjuangan agar Pak Hananjudin bisa menjadi tokoh nasional seperti itu. Apa harapannya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang semangat Pak Hananjudin ini sangat luar biasa. Kita tahu waktu beliau menjadi Bupati Belitung dulu pada tahun 67-68 tuh anggaran kita cuma 20 juta APBD Kabupaten Belitung. Nah, di perjalanan beliau tingkatkan menjadi lebih kurang 200 lebih. Nah, di situ kan kita lihat kami sebagai orang politik, sebagai orang yang sering mengawasi di bidang keuangan di pemerintah daerah, tentu ini luar biasa. Berarti beliau begitu gigih memperjuangkan dari segi anggaran untuk pembangunan Belitung, Kabupaten Belitung. Itu satu. Yang berikutnya juga harapan kami dengan beliau, kegigihan beliau itu, agar kepala-kepala daerah juga begitu gigih untuk memperjuangkan daerahnya supaya bisa lebih maju. Nah, kami tentu di sini sebagai fungsi pengawas juga akan melihat bahwa Belitung ini tidak bisa dilaksanakan oleh kelompok-kelompok saja, tapi dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, himbauan kepada masyarakat mengenai Pak Hananjudin untuk dijadikan pahlawan nasional, kita berharap masyarakat mengenal, Pak. Jadi pemerintah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur kiranya
harus lebih giat memberikan promosi kepada masyarakat, membuat promosi kepada masyarakat baik melalui media, baik melalui poster, baik melalui foto-foto beliau agar terpampang di setiap dinas instansi, di setiap sekolah sampai ke tingkat desa maupun kelurahan, agar orang tahu, oh itu loh Pak Hananjudin, itu loh putra Belitung, itu loh nantinya yang insya Allah menjadi pahlawan nasional. Nah, kita sudah sepakat dengan Pak Bupati Belitung karena ada perda penamaan jalan dan bangunan serta fasilitas umum, begitu saja di Belitung Timur ada perda itu. Kita akan berupaya nanti memberikan nama jalan dari Simpang Badau ke Simpang Kater di Kampung Padang, Belitung Timur, itu menjadi jalan AAS Hananjudin. Nah, tinggal bagaimana kita koordinasi dengan provinsi dan pusat. Selama ini kita tahu jalan itu jalan tengah, jalan Tanjung Manggar, tidak punya nama ketokohan. Nah, kalau sudah kita berikan nama, orang akan tahu, wah ini jalan Hananjudin. Hananjudin itu siapa? Hananjudin itu putra Belitung, orang yang gigih, pernah jadi bupati Belitung, dan sekarang menjadi pahlawan nasional. Apa nggak bangga? Nah, harapan kita kepada seluruh masyarakat agar mengenal Pak Hananjudin ini ada orang Belitung, pernah jadi bupati Belitung, pernah menjadi prajurit TNI, pernah bergerilya, pernah menanamkan jasanya untuk bangsa Indonesia. Wajar kalau beliau menjadi pahlawan nasional. Jangan hanya kenal Bandara AAS Hananjudin. Siapa Hananjudin? Mungkin, oh pernah bupati Belitung, hanya bupati Belitung. Nggak tahu bahwa beliau ini pernah berjuang. Dan dia insya Allah jadi pahlawan nasional. Mungkin itu Bang, harapan kita. Sip. Ya.